Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nariska? Baik, Bu. Cuman saya ngantuk sih. Ngantuk ya, Nak? Sepertinya semalam kamu tidur terlalu larut ya? Iya, Bu. Mungkin semalam. Bermain game ya? Nariska, sepertinya itu sudah menjadi aktivitas yang cukup sering dilakukan. Ya, Ibu. Biasanya Nariska bermain game pada waktu kapan saja? Biasanya sore sama malam sih sebelum tidur. Kalau malam itu biasanya kamu bermain game jam berapa? Ada yang sampai jam 1 atau sampai jam 2 pagi, Bu. Tentu saja ini kamu merasa ngantuk. Tubuh Nariska itu mungkin belum cukup istirahat. Ya, Bu. Baik, Nariska. Sebelum kita lanjut lebih jauh, biasanya kita awali dengan doa agar pembicaraan kita berjalan lancar dan hati menjadi lebih tenang. Boleh ya kita berdoa sebentar? Boleh, Bu. Silakan berdoa menurut saya masing-masing, berdoa dulu. Baik, Nariska. Sebelum konseling, dalam konseling itu terdapat asas kerahasiaan, yang artinya apapun yang disampaikan di ruangan ini itu bersifat pribadi dan tidak akan disampaikan kepada orang lain tanpa izin dari Nariska. Ya, tujuannya itu agar Nariska lebih merasa aman dan bebas untuk bercerita. Iya, Bu, saya jadi lebih tenang sih. Biasanya itu juga sesi konseling berlangsung sekitar 30 menit. Apakah waktu tersebut cukup untuk kita berbicara hari ini, Nak? Cukup. Baik, kalau begitu kita mulai ya, Nariska. Baik, Bu. Oke, Rizka. Menurut Nariska sendiri, apa yang akhir-akhir ini itu paling mengganggu pikiran kamu? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya sering dimarahi orang tua, Bu. Karena saya ingin selesai. Kadang saya juga sampai dilarang pegang HP. Jadi suasana di rumah saya juga nggak enak. Bagaimana perasaan yang muncul saat dimarahi itu? Saya jadi kesel sih, Bu. Saya merasa nggak dimengerti, tapi di sisi lain saya merasa bersalah. Dan juga kadang saya heran terus. Jadi ada perasaan kesal sekaligus bersalah ya? Ada sih rasanya, Bu. Kadang saya juga bingung sama diri sendiri. Menurut Nariska, kenapa kebiasaan bermain game itu bisa sampai seperti sekarang? Karena awalnya cuma buat hiburan aja sih, Bu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan saya. Apalagi kalau saya stres dan bosan, saya pasti lari dalam game. Sepertinya kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Iya, Bu. Bahkan kadang kalau saya main game itu rasanya kayak begitu. Biasanya dalam sehari berapa lama waktu yang digunakan untuk bermain game menurut Nariska? Biasanya 4 saja, Bu. Kadang lebih kalau untuk mengejar rank. Sampai saya tuh kadang nggak sadar waktunya udah berjalan lama. Kalau dipikirkan kembali, bagaimana pendapat Nariska tentang durasi tersebut?
sering digunakan? Biasanya malam sih Bu, sebelum tidur. Tapi karena keasikan saya kebablasan sampai tengah malam. Oke, menurut Mbak Rizka sendiri, apa dampaknya ketika bermain game itu sampai larut malam? Jadi ngantuk sih Bu. Besoknya pas belajar di kelas itu gak fokus. Terus saya jadi gak semangat juga buat belajar. Jadi dampaknya sudah mulai terasa di aktivitas sehari-hari ya? Ya Bu, saya juga jadi merasa gak maksimal kalau di sekolah. Oke, apa yang membuat Rizka tetap ingin bermain meskipun sudah tahu dampaknya? Karena memang seru sih Bu, apalagi kalau saya menang itu kayak ada rasa kepuasan diri sendiri. Apa yang kamu rasakan saat menang? Rasanya bangga sih Bu, kayak berhasil gitu. Apalagi kalau saya main bareng-bareng itu lebih merasa dihargai juga. Jadi ada rasa puas dan bangga ya? Ya Bu, itu yang bikin saya ingin terus main. Nah, kalau kalah nih, bagaimana biasanya respon yang muncul? Kesel Bu, kadang saya tuh jadi emosi terus, bisa pengen main lagi sampai saya menang. Jadi itu kayak gak berhenti. Nah, menurut Rizka, apakah hal itu membuat bermain jadi semakin sulit dihentikan? Ya Bu, jadi kayak terusan kayak susah berhenti. Walaupun saya capek. Nah, di luar game, apakah ada hal lain yang bisa membuat rasa senang itu muncul, Rizka? Kalau dipikir-pikir jarang sih Bu, paling kumpul sama teman. Tapi sekarang lebih sering di game. Jadi game menjadi salah satu sumber utama kesenangan kamu ya, Nak? Iya Bu, hampir setiap hari pasti saya main. Bagaimana perasaan Rizka saat tidak bermain game? Bosan Bu, kadang saya itu gelisah, pikiran pengen main terus. Seperti ada dorongan untuk melakukan kembali ya? Iya Bu, kayak nggak tenang kalau saya itu bermain. Nah, kalau dilihat dari semua yang sudah diceritakan, bagaimana Rizka memahami kondisi saat ini? Saya jadi sadar Bu, kayaknya saya udah mulai kecanduan game. Soalnya susah berhenti dan udah mulai ganggu kehidupan saya. Nah, menurut Rizka, apakah kondisi yang seperti ini itu menguntungkan atau merugikan Rizka? Lebih banyak merugikan sih Bu, apalagi buat sekolah dan hubungan saya dengan orang tua. Bagaimana, bagian mana yang paling merugikan Rizka? Nilai mulai turun Bu, terus di rumah saya juga sering dimarahi. Saya juga sering merasa bersalah. Nah, jika kondisi ini itu terus menerus berlanjut, menurut Rizka, apa yang mungkin terjadi ke depannya? Mungkin nilai saya makin turun ya Bu. Bisa juga makin susah diatur. Nah, dari situ aja, apa yang sebenarnya Rizka inginkan dari diri Rizka sendiri? Saya ingin berubah Bu. Perubahan seperti apa yang menurut Rizka paling memungkinkan untuk saat ini? Saya ingin mulai mengurangi waktu main game Bu. Berapa lama waktu
menurut Mbak Rizka itu masih bisa dikontrol? Mungkin sekitar 1 sampai 2 jam saja Bu, biar masih bisa main tapi nggak berlebihan. Menurut Mbak Rizka, apa yang bisa membantu agar rencana itu bisa dilakukan dengan konsisten? Mungkin saya harus atur waktu Bu, dan coba nggak main terlalu malam lagi. Bagaimana perasaan Mbak Rizka setelah menemukan rencana tadi? Saya merasa lebih lega Bu, dan juga lebih yakin kalau ternyata saya masih bisa mengontrol diri saya. Ibu melihat Mbak Rizka sudah mampu memahami kondisi dan menemukan solusi dari permasalahan dalam diri sendiri. Ya Bu, saya jadi lebih percaya diri untuk mulai berubah. Baik Mbak Rizka, sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendengar Baik Mbak Rizka, sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendengarkan. Setelah mengobrol panjang tadi, bagaimana perasaan Mbak Rizka sekarang? Jujur Bu, saya lebih merasa jauh lebih lega. Tadi awalnya saya nggak tegang, tapi saya sekarang rasanya lebih ringan. Saya juga jadi lebih ngerti saya susah berhenti lagi. Lebih lega dan mulai memahami diri sendiri ya nak? Ya Bu, biasanya saya cuma dimarahi saja, tapi sekarang saya jadi bisa lebih mikir sendiri. Ternyata kebiasaan saya itu berubah. Ibu senang sekali mendengarkannya ya nak. Kita sepakat untuk mencoba langkah yang sudah direncanakan selama 1 minggu ke depan ya. Nanti kita lihat perkembangan Rizka bersama-sama. Ya Bu, saya mau coba serius kali ini. Soalnya saya juga capek Bu, terus begini, mulai turun, mulai terus. Dan saya juga pengen berubah pelan-pelan. Ya nak Rizka, Ibu sangat menghargai keberanian Rizka untuk jujur dan terbuka hari ini. Terima kasih ya Bu. Jujur, saya agak takut awalnya, tapi ternyata enak juga bisa cerita tanpa bisa dihakimi. Perubahan itu tidak langsung besar. Langkah kecil yang konsisten justru lebih berarti. Ya Bu, saya rasa jadi lebih mampu. Ternyata saya masih bisa mengontrol diri, asal saya mau mencoba dan Ibu senang mendengarkan itu. Rizka selalu punya kemampuan untuk berkembang. ya Bu, saya jadi lebih percaya diri sekarang. Saya mau buktiin ke diri saya sendiri kalau saya itu bisa berubah. Baik Rizka, gak terasa ya waktunya kita itu sudah hampir selesai. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Perdoaan selesai. Terima kasih Anak Rizka, Ibu senang sekali Anak Rizka itu sudah mau terbuka hari ini. Masih jalan ya nak. Terima kasih banyak Bu, saya benar-benar merasa terbantu hari ini. Saya jadi lebih semangat untuk berbagi diri. Saya pamit ya Bu. Iya nak, hati-hati ya. Terima kasih.